Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Amin. Sudah mempersiapkan semangatnya untuk hari ini? Siap. Siap. Coba. Semangat. Semangat. Bisa mana yang enggak kurang semangatnya? Semangat. Semangat. Masih kurang semangatnya ya. Sekali lagi, yang lebih semangat. 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 Terima kasih. Sekalian kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Kalau di kelas topiknya jelas. Nanti kalau sudah keluar boleh dipakai lagi. Hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sudah pernah dengar yang namanya keyakinan kelas? Belum ya? Sama sekali belum pernah dengar? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebuah nilai ya, nilai yang nanti harus kita pegang teguh, kita hafalkan dan kita amal, kita laksanakan. Yang membuat siapa? Yang membuat adalah kita bersama, kesepakatan kita bersama, kesepakatan kelas. Jadi nanti tidak ada alasan untuk bagi kalian untuk tidak melaksanakannya karena sudah hasil kesepakatan kita, ya kan? Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi katanya belum pernah dengar ya? Keyakinan kelas ini sebuah nilai ya, nilai nanti yang akan kita pegang teguh saat kita berada di kelas atau berada di luar kelas di lingkungan sekolah. Kalau dulu kita punya sebelum ini ya, kita punya namanya peraturan kelas. Isinya berupa peraturan yang ada di kelas. Contohnya yang pertama apa itu? Berangkat pukul 6.25, ya kan? Terus tidak boleh gaduh saat jam pelajaran berlangsung. Keluar atau masuk kelas harus permisi atau salam. Tidak boleh buang sampah di loker meja. Pulang sekolah wajib memakai kaos kaki dan sepatu. Terus lanjutnya berpakaian rapi. Itu sudah berapa lama ditempel? Sudah 1 semester kan? Selama kita di kelas ini. Kalian hafal peraturan kelas ini? Ayo, coba. Novian, nomor 1 kasih apa? Tidak boleh lihat, mau hafal kok. Ayo dari sini. Pertama. Oh, terus yang kedua. Apa? Loh, apa ya? Tidak apa katanya kan? Nah, kenapa sulit dilakukan? Karena memang panjang, ya kan? Panjang dan banyak. Mungkin Bapak Ibu juga akan sulit untuk menghafalkannya. Namanya terus seperti ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas ini nanti kita lebih abstrak ya, ringkas saja dan lebih mudah dihafalkan. Ayo, kita mainan dulu. Disimpan mainannya. Contohnya, yang pertama kita akan merubah ketetapan kelas menjadi keyakinan kelas. Contoh yang pertama, ketetapan kelas itu berangkat pukul 6.25. Misal akan kita rubah ke keyakinan kelas menjadi disiplin, gitu ya, disiplin atau tepat waktu. Hanya gitu saja, hanya disiplin menurut. Tapi maknanya lebih singkat tapi lebih luas, ya kan? Disiplin dalam hal apa saja. Jadi dalam hal waktu, ya kan? Pekerjaan dan lain-lain. Menyangkut lebih luas. Nah, keyakinan kelas ini isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu nilai kebaikan yang pasti dianggap baik oleh
semua orang, semua kalangan. Misal saling menyayangi, misalnya, atau bekerja sama, saling membantu. Contoh satu saja tadi ya, saling menyayangi. Misal kalian sekarang saling menyayangi itu bagus tidak? Bagus ya? Bagus. Bagus ya? Terus misal kalian tanya ke masyarakat misalnya, ke bapak ibumu di rumah, Pak, Bu, saling menyayangi itu bagus ya? Pasti jawabnya Bagus. misal kalian main ke Gundang misalnya, kalian tanya orang Gundang, saling menyayangi itu bagus ya? Pasti jawabnya bagus juga. Kalian ke Papua misalnya, kita mau tanya kan? Keyakinan apa itu saling menyayangi itu bagus apa enggak? Pasti jawabnya orang sana pun akan menjawab bagus. Ya, kemanapun, ke Amerika, ke Eropa misalnya, kalian tanyakan sikap saling menyayangi itu bagus apa tidak? Pasti jawabnya bagus. Nggak ada yang jawab, wow jelek, yang saling menyayangi jelek. Yang bagus itu kita saling tonjok menonjok kalau ketemu, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Itulah namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ambil di pahami ya. Itu nilai kebaikan yang dianggap baik oleh semua orang. Terus misal lagi saling membantu misalnya, baik nggak? Baik. Dalam baik apa ya? Baik kan? Baik. Misal ada temanmu membutuhkan pulpen misalnya, pulpennya ketinggalan atau habis, nggak bawa uang saku juga, terus kamu bantu. Nah, saling membantu itu baik apa enggak? Baik kan? Baik. Itu misal kalian tanyakan ke semua orang di dunia, pasti jawabnya baik. Nggak akan ada yang jawab jelek saling membantu. Pinjami pulpen itu jelek, wes benangnya saya ben kapok, nggak ada kan ya? Nggak ada. Itulah namanya nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang coba kita yang berangkat pukul 6.25 itu tadi apa? Disiplin atau tepat waktu? Sama sebenarnya. Tapi kalian pilih yang mana? Pilih yang disiplin. Ini kita sedikit saja ya yang bahas, nanti kalau banyak-banyak nggak apa kalian sekarang. Disiplin dalam segala hal, ya kan? Ya kan? Ya. Nanti ada konsekuensinya kalau melanggar, ya kan? Disiplin, jadi kalau berangkat kok disiplin, jadi berangkatnya adalah sebelum jam 7 sudah harus berada di sekolah. Bagi yang tiket berarti berangkatnya pastinya harus lebih awal. Itu sudah tergantung dalam kata-kata disiplin, ya kan? Terus bagi yang tiket, kira-kira masih perlu diobyak-obyak nggak? Ayo dah kamu, ayo dah bersihkan kelasnya, perlu nggak? Tidak. Karena kalau disiplin, yang tiket pasti melaksanakan tugasnya sendiri secara sadaran diri, ya kan? Wah, yang piket, setelah saya piket, dan saya harus berangkat lebih pagi, terus harus bersih-bersih kelas dulu bersama teman-teman yang sama-sama piket, ya kan? Nah, itu namanya disiplin. Terus yang kedua, tidak boleh gaduh saat jam pelajaran berlangsung. Kira-kira apa nih? Terbaiknya dari kelas dan keyakinan kelas. Tidak gaduh saat jam pelajaran berlangsung. Apa? Mengerti apa? Gak usah bisik-bisik, ya keras saja, tidak apa-apa. Nanti pelan-pelan, apa ini? Sudah disiplin, terus
tekun. Atau rajin misalnya, terus dari mana? Itu nama rajin. Apa? Rajin. Rajin. Jadi kalau rajin belajar, itu kalau belajar pasti tidak gaduh, ya kan? Ya kalau di kelas gaduh, kayak sehingga pesawat terbang, ada sing colek-colek kancane, ada sing gambar misalnya, itu berarti saat itu tidak sedang rajin belajar, ya kan? Sedang ogah-ogahan saat belajar, ya kan? Iya kan? Ya pasti. Ingat, disiplin, rajin, terus apa lagi? Misalnya tadi, kalau sesama teman, kita harus menyayangi, saling menyayangi. Saling menyayangi. Kalau saling menyayangi, itu berarti sesama teman kira-kira berantem nggak? Suka berantem nggak? Boten. Dia kan kita anggap semuanya adalah teman, saudara, keluarga, ya kan? Nggak ada yang namanya kaya-kayaan, jotos-jotosan dengan teman sendiri, nangis, mereka tukar kancane, harusnya sudah nggak ada lagi, karena yang ada saling menyayangi. Kalau ternyata nggak sengaja berbuat salah dengan temannya, misal temannya dobrak, ya kan di lapangan, ternyata bolanya kena kepalanya teman, terus nangis, apa yang kamu lakukan? Minta maaf bagi yang menendang bola tadi. Apa? Bertanggung jawab, betul. Minta maaf. Terus bagi yang nggak sengaja kena, harusnya juga memaafkan. Mau nggak malah balas dia kan? Mau nggak sengaja kok dia sudah minta maaf, ya kita memaafkan. Karena keyakinan kelas kita tadi adalah saling menyayangi, jadi nggak ada zaman ya. Terus yang keempat yang dikatakan akhir tadi apa? Tanggung. Tanggung jawab. Tanggung jawab ini mengenai ke semuanya ya. Termasuk ketika kalian dikasih tugas sama bapak ibu. Tanggung jawab kalian apa? Mengerjakan. Misal bagian tiket hari ini jadwalnya sampean tiket, jadwalnya gimana tiket. Jadi tanggung jawabnya gimana? Membersihkan kelas. Misal ada pekerjaan rumah misalnya PR karena nggak selesai di sekolah terus buat PR. Tanggung jawabmu apa? Apa? Mengerjakan PR itu, ya kan? Terus misal kalian ketemu bapak atau guru di luar jalan, apa yang kamu lakukan? Menyapa, salam. Pamsan. Yang kelima, sopan santun. Jadi ke lima keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini, saya kira sudah mencakup semua yang harus kita lakukan, ya kan? Ada yang perlu diubah? Yang terlalu berat, disiplin, rajin, saling menyayangi, tanggung jawab, sopan santun. Berat gak?
Tidak ya? Sanggup melaksanakan? Bagus. Sanggup. Janji ya? Nanti kalau ada tugas, jadi tanggung jawabmu mengerjakan. Misal Bapak Ibu sudah ada rapat misalnya, ada kasih tugas, terus Bapak Ibu guru meninggalkan kalian di kelas, apa yang kalian lakukan? Gaduh apa enggak? Tidak. Karena kalian harus tanggung jawab, harus rajin belajar. Saat tinggal Bapak Ibu guru tidak boleh berkelahi. Kalian harus saling menyayangi. Tidak ada yang keluar kelas terus jajan di kantin sana kalau belum waktunya istirahat, karena kalian harus disiplin. Tidak boleh ada yang saling membuli atau saling mengejek, ya kan? Ngejek orangnya misalnya, mengejek temanmu, atau bahkan mengejek orang tuanya, ya kan? Nah, itu tidak boleh, karena kalian punya tanggung jawab untuk sopan dan santun. Mengejek teman itu tidak sopan, apalagi mengejek orang tuanya. Sopan nggak? Pasti tidak sopan. Ya kan? Terus memakai seragam sesuai dengan ketentuan, jadi termasuk disiplin. Saat pulang sekolah berarti sepatunya dipakai apa dipakai? Dipakai, karena kalian anak yang disiplin. Kalau ketemu bapak guru di luar, misalnya ketemu Bu Vivi atau Pak Agus di luar, kalian disapa, memberi salam, nggak usah malah ketok-ketok karo ya. Wah, ada Pak Agus, karo. Ya. Karena kalian harus menerapkan nilai sopan dan santun. Tidak boleh berbicara kasar meskipun dengan teman, ya kan? Oke, berarti kesepakatan kita dari kelas sudah terbentuk. Nanti kita buat, terus kita tambah di bentuk yang dihafalkan dan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini di sini saya akan melakukan pembahasan pada panjenengan sedaya, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya masalah budaya positif pastinya kita sudah terbiasa melakukannya setiap hari, gitu. Hanya saja ya karena materi tetap kita bahas.
seperti ini contohnya. Apa yang jenengan pikirkan? Mengenai kebiasaan kelas. Kebiasaan membersihkan Kelas. ya, membersihkan kelas, menjaga kebersihan. Nanti menyangkut banyak, sebenarnya bukan hanya membersihkan kelas saja, tapi di situ tergantung rasa tanggung jawab juga, ya kan? Bagi yang mikir disiplin, cinta kebersihan, kerjasama juga. Karena kalau tidak kerjasama, anak-anak nggak bisa juga mengerjakan kebersihan kelas. Terus yang ini pembinaan. Jadi untuk kedisiplinan. Sama. Terus yang ini jangan fokus ke orangnya, ke belakangnya. Fotonya gawe ya, keyakinan kelas. Ada disiplin, terus rajin, saling menyayangi, dan lain-lain. Apa yang dengan pikirkan tentang keyakinan kelas? Belum terbayangkan? Ya apa-apa, kita lanjut. Jangan paling dengan gambarnya karena itu Bapak Ibu jenengan sendiri. Pas. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang tayangan ini tadi? Tentang sopan santun juga, ya kan? Ketika memasuki gerbang atau memasuki kelas mungkin, jadi tetap harus pakai sopan santun. Kalau naik sepeda juga diturun dulu, dituntun. Apalagi ada bapak ibu guru yang berdiri di situ menyambut, jadi harus turun. Mau masuk kelas, anak-anak juga harus salam jalan. Biasanya kan ada yang lari kan, assalamualaikum lari, atau mungkin keluar sambil lari juga. Nah itu sebagian yang nanti kita lakukan. Untuk mengawali kegiatan kita, nanti kita jangan nggak usah ada ya, santai saja. Seperti biasanya kita ngobrol-ngobrol santai. Pertanyaan formatif, jawabannya setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju gak? Setuju. Boleh. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oh, setuju semua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua kayak tadi. Oke, lanjut. Nah, ini poin yang akan kita bahas pada hari ini. Lumayan banyak. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Tentang restitusi ada dua, yaitu 5 proses kontrol. Selanjutnya adalah ketiga, restitusi. Nanti kita simak saja, kita baca sama-sama. Nanti Bapak Ibu boleh berpendapat sesuai pemahaman masing-masing. Ini tidak ada unsur menggurui atau memaksa ya, namanya materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Sini ada contoh tulisan. Ada dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas misalnya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi misal ada sesuatu, nggak ada juga nggak apa-apa.
kita kepalkan seperti ini. Terus teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B boleh membujuk ya, membujuk, mengancam boleh, menghadik, merayu, menyuap, dapat menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Boleh dicoba? Boleh. Saya yang mengepalkan tangan, coba usahakan. Pak, ini saya minta tapi saya beri uang sebagai imbalannya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengancam. Kalau Bapak tidak memberikan, mungkin saya bisa ke rumah Bapak dan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada keluarga. Misalnya seperti itu bagaimana? Tidak apa-apa. Ayo. Boleh ya Pak, Boleh, segala cara boleh dilakukan. yang kasih barang yang ke saya nanti kita Sebenarnya saya suka tapi mohon maaf. Kali ini saya tidak mau. Maksa ya. Maksa dibuka. Coba saja. Coba siapa yang tahu? Nggak bisa. Coba bisa. Berarti dengan cara memaksa ya Pak? Apa maknanya? Maknanya Kendali ya, kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Seperti saya yang menggenggamkan tangan tadi, mau saya buka atau enggak itu terserah saya. Orang lain tidak akan bisa mengintervensi kita. Ya kan? Meskipun dirayu adalah misalnya diancam mau diajak jajan misalnya, saya tetap nggak mau kan. Nah, terus ketika dengan Bu Vivi misalnya, saya mau membuka tadi, itu pun juga bukan karena usahanya Bu Vivi, tapi tetap sebenarnya motivasinya adalah intuisi dari diri saya sendiri. Sama seperti sebenarnya anak-anak itu juga seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol pakai R nih. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini keterangannya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, sama seperti yang saya lakukan tadi. Sebenarnya kita dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Mereka mau melakukan atau tidak melakukan itu sebenarnya terserah mereka. Makanya kita sering kan kita mengatakan ini begini kepada anak-anak, tapi nanti pada dua pilihan, ada anak yang mau mengerjakan, ada yang tidak mau mengerjakan. Yang tidak mau mengerjakan, misal mau kita ancam pun, mau kita intimidasi seperti apa, kalau mereka memang tidak mau, ya tetap tidak akan mau. Karena motivasi intrinsik itu jauh di atas yang ekstrinsik ya. Apa yang dilakukan oleh orang lain itu hanya dari luar, motivasi luar. Itu kekuatannya sangat lemah. Kalau mungkin kita atau jenengan pernah diintimidasi orang, itu tergantung kita juga. Kita mau melakukan atau tidak. Jadi nggak ada pengaruhnya itu yang intimidasi dari luar. Jadi kalau seakan-akan anak menurut dengan kita, misal, ayo Cah baris, mau baris. Ayo Cah bersih-bersih kelas, mau bersih-bersih kelas. Itu sebenarnya bukan kita berhasil mengontrol murid, tapi mereka yang sedang mengontrol diri mereka sendiri. Untuk saya harus melakukan apa yang dikatakan oleh apa itu.
saya harus melakukan piket sesuai dengan tugas saya harus mengerjakan PR karena ini memang tugas saya. Itu motivasinya ada dari mereka sendiri. Jadi hanya ilusi saja ketika kita kelihatannya bisa mengontrol mereka, padahal sebenarnya tidak. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi sebenarnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu yang baik, yang pastinya ya, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, sadar kalau sedang dikontrol dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita sering ini biasanya kan kita ketika ada siswa yang melakukan kesalahan dan lain-lain, kita kan sering mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah, menyudutkan mereka. Intinya kita mau dia mengakui kesalahannya dan berubah, ya kan? Terus kita mengira bahwa mereka, nanti karakter mereka bisa berubah, lebih baik, lebih kuat karakternya. Padahal tidak selalu seperti itu, loh. Seringkali karakter mereka itu justru malah melemah, mentalnya melemah. Terus apa itu, kepercayaan dirinya juga bisa jadi menurun. Terus yang sebelumnya itu sangat aktif misalnya, sekarang jadi pendiam, minder dan lain-lain. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga biasanya kita sebagai orang tua sering juga melakukan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu baik. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah pengajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini pasti ya. Misalnya seorang anak kita kerasi terus, misalnya kita paksa, walau sinau kita paksa mau sinau, maya tidur kita paksa mau tidur, itu mungkin efektif, tapi jangka waktunya tidak lama. Lama-lamaan anak itu semakin besar, dia pasti memberontak, malah akan berani dengan orang tuanya, berani membantah. Meskipun ketika pas dibaca itu kelihatannya ada nilai-nilai positif yang terbentuk, ya kan? Dipaksa belajar membaca, padahal kamu gak bilang sapu, ya mungkin saat itu sudah bisa membaca, tapi efeknya meskipun anak itu sudah tua ya, tetap masih ingat dengan bapaknya ya, biasanya dia lagi dulu marah ya, terngiang-ngiang, benar. Terus perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol atau dari pilihan. Siapa sesungguhnya yang mengontrol? Biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terutama kita yang posisinya sebagai atasan atau pemimpin. Biasanya kita memaksakan agar orang itu sependapat dengan kita. Tidak sependapat, kita sisihkan atau kita intimidasi misalnya. Salah gitu Pak Ibu. Selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang pasti punya pandangan berbeda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita coba mindset kita bahwa perilaku buruk itu bisa jadi adalah sebuah bukan kebenaran, tetap salah, tapi adalah pijakan untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya Tuhan menciptakan salah, ya. Setelah kita salah, sadar
sadar terus berusaha untuk lebih baik lagi. Jadi kesalahan itu tidak terlihat lagi sebagai kesalahan. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ini salah. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gak bisa, meskipun mungkin guru mau mengontrol murid, gak bisa. Atau mungkin atasan mau mengontrol bawahan, itu tetap tidak bisa juga. Karena yang bisa adalah mereka mengontrol diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya kalau kita merintah atau ngajak apa ke anak-anak dengan kata-kata yang membujuk, bukti nggak kena atau kasar, tetap nggak kena, semakin kasar gitu. Lama-lama pemaksaan, belum nggak tahu gimana misalnya, nggak mau nggak kelas ya, kalau nggak mau nilaimu nggak kasih 2 KTM ya. Nah harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Meskipun prakteknya sulit ya. Terus nantinya model berpikir menangkal. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Kita harusnya membiasakan apa itu biasanya sih win-win solution ya, sama-sama menang. Mungkin sebelumnya kita kan terbiasa ya, jika kita musyawarah atau bahasa apa, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu tidak berjalan baik selanjutnya. Ya, pasti ada merasa tersisihkan di situ, merasa aku nggak bohong nih, nggak dianggap dan lain-lain. Akhirnya jalannya juga nggak lancar, nggak menyenangkan. Padahal kalau kita mau menerima semua pendapat yang sebelum solution tadi, ini kan jalannya mudah, enak, kita saling membantu, rasanya menyenangkan. Terus ini disiplin positif tentang teori-teori kontrol. Ada beberapa teori, kita lewati dulu yang ini karena materinya bersambung dengan yang di belakang, yaitu tentang disiplin. Apa makna disiplin? Menurut bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu gambarnya itu sebuah perjalanan, perjuangan untuk menggapai apa yang jadi tujuan mereka. Jadi bukan harus manut tepat waktu dan lain-lain. Itu ada prosesnya. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ini. Kalau kita dengar kata-kata disiplin saja, itu ternyata kita sudah gak enak. Pertama, Bapak Ibu, ini masalah disiplinan, itu sudah gak enak ya. Ini disiplinnya, pasti masalah waktu, gitu kan? Pasti ada masalah yang lain yang begini. Padahal harusnya kalau yang berdisiplin adalah kita membahas sesuatu yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kita belajar disiplin, kita belajar menghargai waktu kita, belajar menghargai pekerjaan kita, menikmati pekerjaan kita, gitu. Bukan malah kita merasa apa itu tertekan. Terus selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai kebijakan universal inilah yang nantinya kita jadikan sebagai keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita kan terbiasa dengan adanya
peraturan kelas, ya kan? Berangkat 6:30 misalnya, harus memakai seragam sesuai aturan. Terus apa lagi di kelas 5? Pulang harus memakai kaos kaki dan sepatu. Pulang harus memakai kaos kaki dan sepatu, karena biasanya di kelas sepatunya jelas dan lain-lain. Itu peraturan kelas. Tapi di Merdeka Belajar kurikulum Merdeka, nantinya kita ubah itu peraturan kelas, jadinya keyakinan kelas. Seperti contohnya yang saya pakai di kelas 5 dan kelas 4 itu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kenapa disebut universal? Karena setiap orang, siapapun orangnya, dia berasal dari manapun, pasti akan menganggap nilai itu baik. Misalnya saling menyayangi misalnya, kan seperti yang dikatakan saya kemarin ya, menyayangi orang yang kan, itu saling menyayangi. Itu siapapun kalau kita tanya saling menyayangi itu bagus apa tidak, pasti jawabnya bagus. Kita misal ke Sulawesi atau ke apa itu ke Batak misalnya, pasti misalnya ditanya saling menyayangi itu bagus nggak? Jawabnya bagus. Misal kita ke Amerika, ke Eropa mana saja, itu pasti jawabnya bagus. Itu mana dari nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali. Contohnya yang diserap sebagai profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Itu yang profil pelajar Pancasila. Tapi yang lain boleh. Pokoknya yang seperti itu, yang semua orang pasti menganggap itu baik, saling menyayangi, bekerja sama, bertanggung jawab, apa ya, sopan santun misalnya, rajin, disiplin, seperti itu. Jadi nanti selanjutnya di akhir kelas itu sudah usah banyak gitu, cukup 4 atau 5. Terus anak-anak itu harus menghafalkan itu, dihafalkan dan jangan dilanggar. Kenapa Pak jangan dilanggar? Karena kalau kita bilangnya harus dilaksanakan itu berat ya. Berat, tapi jangan dilanggar. Jadi tidak disuruh melaksanakan, tapi jangan dilanggar. Terus selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal, asalnya dari hal-hal di luar kita. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dapat bonus misalnya, dapat hadiah, dapat ujian, sanjungan, itu juga termasuk eksternal juga. Terus untuk menghargai diri sendiri, ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Kenapa kok saya membantu teman misalnya? Tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya senang kok membantu teman. Saya senang jika teman saya sukses misalnya. Saya senang jika teman saya senang, gitu kan? Bukan saya senang jika nanti teman saya ngasih saya imbalan misalnya. Atau saya senang jika setelah saya bantu saya diajak jalan-jalan sama berjum. Itu eksternal. Tapi yang kita usahakan untuk kita tumbuhkan di anak-anak itu adalah motivasi internal. Kenapa saya harus belajar? Oh, dan aku pintar. Biar saya bisa meraih masa depan yang cerah dan lain-lain. Tapi dari diri sendiri,
bukan karena awas dia dikasih tahu gitu. Awas dia dikasih tahu kan. Ini fotonya siapa? Diajar ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya lepas dari orang lain, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri, mengatur diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Ada sedikit cerita jadi Ki Dewantoro dengan kelihatannya seperfect itu orangnya, beliau itu juga pernah mengalami hal yang kurang baik. Jadi suatu ketika saat itu Ki Dewantoro punya anak yang usianya masih kecil, namanya Asih kalau nggak salah. Saat itu beliau sedang di luar negeri, jadi musim itu musim salju, musim dingin. Dia sedang kerja, ngetek ya, sekarang ngetek, sibuk, terus yang istrinya juga sibuk, terus yang anaknya rewel, Asih, rewel terus jalan mulai. Akhirnya si Ki Dewantoro ini bergetem, dia manusia bergetem. Setelah bergetem, dia nggak bisa mengontrol diri, anaknya cetel, taruh di luar rumah. Padahal sudah musim dingin. Nah, terus dia kerja lagi, dia konsentrasi kerja sampai dia sadar ternyata si anak yang di luar ini sudah membiru, hampir mati. Nah, setelah dia sadar, wah pas sudah gede, nyari, wah ternyata sudah agak terlambat. Anaknya sudah tubuhnya membaru sebagian, tapi masih hidup. Dan selanjutnya anak ini kedepannya itu cacat, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, disitulah beliau sangat penyesalan mendalam sampai akhirnya menerjunkan diri di bidang pendidikan, benar-benar menyayangi anak. Pernah mengalami seperti itu. Karena kita dan sama kita yang sudah punya anak, mungkin pernah juga sekali melakukan seperti ini. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan atau reward. Jadi kalau di hukum sebelumnya kita akan bisa ngasih reward, ada reward dan punishment. Kenalan reward punishment. Jadi yang berhasil kita kasih reward, yang gagal atau yang kurang baik kita kasih punishment atau hukuman. Ternyata itu kurang baik juga loh. Nah, kurang baiknya gimana? Pengaruh atau pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi anak-anak itu misal terbiasa dikasih reward, itu kalau nggak dikasih reward, dia tidak semangat, malas. Misal yang selesai duluan dapat permen misalnya, wah saat itu semua besoknya itu lagi yang selesai duluan dapat roti gitu, semangat selama seminggu seperti itu. Setelah itu yang selesai duluan nggak dapat apa-apa, langsung ogah-ogahan karena sudah terbiasa dapat reward tadi, motivasi dari luar. Akhirnya motivasi dari dalamnya tergerus, menurun. Terus penghargaan menghukum. Penghargaan itu memang menyenangkan bagi yang dapat, tapi menyakitkan bagi yang tidak dapat. Misal yang juara kelas dapat tas misalnya,
Itu yang senang mungkin 1, 2, 3. Terus yang lain, yang ada 10 anak lebih misalnya, gimana mereka? Sakit kan? Sakit, merasa tidak dihargai. Terus gimana? Apakah terjamin mereka akan lebih semangat? Memang aku bisa semangat sih yang juara 1. Belum tentu. Bisa jadi mereka putus duluan. Aku gak mungkin sinyalin Syahidan misalnya. Aku gak mungkin seleksi Syifa. Saya semakin malas. Aku gak mungkin bisa dapat hadiah banyak lain. Jadi ini kita melihat dari sisi yang lain. Biasanya kita melihat dari sisi positifnya, sekarang kita lihat dari sisi negatifnya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sudah saya sampaikan materi ini ada semacam penelitian. Jadi orang ketika dia melakukan sebuah pekerjaan itu murni dorongannya adalah dorongan dari diri sendiri. Itu pekerjaannya bagus. Tapi setelah dia sering dapat kalau kita ikut amplop misalnya, itu pekerjaannya akan menurun. Meskipun ya tetap dapat amplop, tetap dapat reward, tapi ketepatan pekerjaannya akan berkurang, kurang optimal. Enggak seperti ketika dia bekerja dan tidak dapat apa-apa. Ya enggak? Nah, ini saya tidak hidup siapa-siapa lah, saya sendiri. Penghargaan tidak dapat. Terus penghargaan merusak hubungan. Ini pasti, karena kan menimbulkan kesenjangan antara si golongan pintar dengan golongan bawah, kurang pintar. Meskipun secara teori kita mengatakan loh, setiap anak ini punya kemampuan yang sama, nggak ada yang bodoh, semuanya pintar dan lain-lain. Tapi faktanya yang kita hadapi itu kan tetap pasti ada anak itu yang lebih unggul, ada yang biasa-biasa saja, ada yang di bawah. Itu hubungan mereka itu akan terpisah. Golongan yang pintar dengan golongan yang nggak pintar, biasa. Bahkan nanti ketika bermain di luar pun itu akan terkelompokkan dengan sendirinya antara golongan pintar dan golongan nggak pintar. Terus ketika di kelas kita membuat kelompok belajar misalnya, kita buat kelompok ada tugas kerajinan misalnya. Si pintar ini akan mencari teman yang sama-sama pintar. Dia di dengan yang biasa-biasa saja enggak mau. Penghargaan menurunkan kualitas kerja. Penghargaan mematikan kreativitas itu pasti, karena kreativitasnya racuni. Yang ada di pikirannya hanya hadiah, pujian misalnya, atau amplop atau apalah. Jadi kreativitasnya akan menurun, meskipun sebelumnya dia winner, dia bagus kreatif. Tapi ketika sudah terbiasa dengan penghargaan, pasti kinerjanya menurun. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini jelas. Ketika motivasi ekstrinsiknya itu semakin kuat masuk ke kita, motivasi intrinsik kita akan semakin menurun. Kalau di olahraga sebenarnya nggak enak juga. Misal kita lomba, itu motivasinya harus intrinsik. Aku senang balapan, senang catur misalnya, mereka itu mati. Tapi kalau motivasinya itu ekstrinsik, karena kepala sekolah percaya pada saya dan beliau mengharapkan saya bisa jadi juara misalnya, atau mungkin kalau jadi juara saya dapat ini. Kalau jadi juara saya mau akan dapat pujian dari orang tua, dari guru misalnya. Ketika dia kalah, wah sakit pasti. Ya karena dia pakai motivasi ekstrinsik. Kalau dia pakai motivasi intrinsik, dia menikmati itu kegiatannya, misal catur atau sepak bola atau apa, ya kalah ya biasa. Saya suka. Mandi dulu.
jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, jadi kita tetap boleh memberikan reward, penghargaan dan lain-lain. Tapi ini untuk jangka waktu yang pendek. Kalau untuk jangka waktu yang lebih panjang tidak efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dan intrinsik. Makanya di K13 kita tahu ya, nggak ada rankingan. Karena ranking itu termasuk penghargaan juga, meskipun nggak ada uangnya atau nggak ada sertifikatnya, tapi merupakan penghargaan. Makanya dihilangkan. Tapi itu pun juga nggak mudah menghilangkan itu, karena sudah terbiasa. Biasanya orang tua menanyakan yang ranking 1 siapa, itu kan, dan terpaksa kita menjawab juga biasanya. Dan sayangnya lagi ada kartu. Nah itu untuk yang ranking 1, 2, dan 2. Wah, itu bertentangan juga dengan kurikulum meskipun baik. Iya. Penghargaan tidak efektif hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu karena penghargaan, niatnya karena penghargaan. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan misalnya, ketika kita dikasih semangat, ketika tidak dikasih terus ogah-ogahan atau mengganti kerjaan, karena motivasinya dari luar. Nah, kita belajar motivasi itu dari diri kita sendiri. Kita pengen jadi orang yang seperti apa toh? Jadi ini Khairunas anfa'uhum linnas. Secara manusia yang paling baik itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tapi kok malah menghargai, kalau nggak dihargai nggak mau. Tapi ya tetap kita sesuai tempatnya ya. Misal pekerjaan ya kita memang kerja dan dapat gaji. Tapi di luar misalnya dengan tetangga atau dengan saudara, dengan teman kan beda lagi. Penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri. Motivasi hanya sesaat ya, bukan sesaat. Untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan di kelas. Nah, memang ada positifnya, tapi sisi negatifnya yang sekarang kita bahas seperti itu, mengakibatkan rasa iri. Yang nggak dapat pasti iri. Atau mungkin malah curiga dengan gurunya. Loh, di situ kok api-api. Udah sering siji aku. Terus masih kain. Jangan-jangan gurunya seneng kain. Jangan-jangan kayak ibuke koncone misalnya. Oh, betul kayak anak kepala sekolah misalnya. Ada curigaan seperti itu. Meskipun sebenarnya tapi kan timbul rasa ini. Ini sisi negatifnya. Meskipun sisi positifnya juga ada. Tapi biasanya kan yang sisi positif kita sudah tahu lah, sudah kita bahas sebelumnya. Tapi yang ini sisi negatifnya. Nah, pengakuan atau apresiasi. Ini agak berbeda dengan reward tadi ya. Jadi pengakuan itu misalnya ada anak yang bisa atau kerjanya bagus, kita apresiasi. Bisa dengan kata-kata, tepuk tangan, atau kita ajak yang lain tepuk tangan, misalnya dengan depan bisa, tepuk tangan bisa, atau mungkin tidak bisa ketika cepat tapi berani maju tepuk tangan, itu apresiasi. Jadi apresiasi itu lebih menyeluruh ya, tidak hanya bagi yang mampu saja, bagi yang mau saja itu sudah mendapat apresiasi. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya kemarin saya perhatikan kamu sudah bagus ya, sudah enggak suka ngerjain temannya dan lain-lain. Nah, itu nilai kebajikannya rasa empati ya, rasa empati
besar, terus saya menghargai apa gitu, terus terima kasih untuk apa, misalnya ada anak yang kita mintai bantuan apa, atau mungkin ketika anak melakukan tanggung jawab misal pinjam bola terus benar mereka kembalikan lagi, lah itu terima kasih ya, itu apresiasi. Terus ada lagi itu hukuman dan konsekuensi. Jadi kita sebisa mungkin itu menghindari hukuman di sekolah. Terus gimana kita istilahnya mendidik anak? Yaitu kita pakai konsekuensi. Agak beda nih antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan. Kalau hukuman itu dari kita. Misal ada anak mengotori kelas misalnya, terus saya hukum berguling-guling di lapangan misalnya, nah itu hukuman. Atau mungkin saya hukum lari di lapangan, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, karena salah dalam mengotori kelas, maka konsekuensinya kamu harus membersihkan kelas. Kamu mau memecahkan kaca jendela misalnya, konsekuensinya ganti, bukannya guna hukum, tapi memang itu konsekuensinya. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah misalnya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Lari mengelilingi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk pesan 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya ini salah tulis. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misal di sekolah itu harus pakai sepatu tidak dilepas seperti kita. Tapi karena sepatunya hitam, akhirnya terus nggak usah sepatu, sepatunya dia kan nyeker. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mulai ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran besok. Hukuman. Iya, emang agak anu ya, agak apa itu? Hampir mirip. Aliran ini ternyata konsekuensi, betul? Karena memang pas olahraga tuh Pak. Jadi misal lari, itu olahraga, jadi konsekuensi bukan hukuman. Oh gitu. Karena pelajarannya porsinya. Pada porsinya. Misal waktunya agama kok hukumannya lari, kita di lapangan itu berarti. Ini bedanya hukuman dengan konsekuensi tadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman satu dia merasa sakit, merasa dihukum. Tapi kalau konsekuensi dia merasa memang itu salah. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dendam. Misal anak melakukan kesalahan, terus kita pukul misalnya, itu sampai tua ingat, karena saya pernah pukul waktu SMP, sampai sekarang saya ingat. Meskipun saya tetap baik sama guru saya itu, yang kebaikannya sama gurunya dan sebagainya kan, tapi tetap ingat dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, memang pegel, misal yang membersihkan kelas tadi, berdulanan di kelas, akhirnya konsekuensinya harus selesai. Tapi sebentar saja, setelah itu lupa. Sudah. Terus hukuman
paksaan. Apa itu? Anak membenci kedisiplinan, ya. Anak itu akan tertanam dalam hatinya, akan semakin membenci peraturan-peraturan di sekolah. Aku ini ke hukum, ya kan? Tapi kalau kita pakainya konsekuensi, jadi sebenarnya sama saja ya. Kita tinggal memilih kita kasih hukuman apa kita kasih konsekuensi, gitu saja. Anak akan menghargai disiplin. Wah, nengono besok aku gak di kelasnya tuh soro atau selesai. Ya, atau saya tak lebih hati-hati lah, enggak mutarno apa itu air minum di kelas dewasa pemakaian, gitu kan? Terus kalau hukuman itu bersifat paksaan, ya kan? Harus kamu lakukan hukuman. Nah, nggak mau lakukan, dapat tambahan hukuman lagi. Tapi kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Jadi kita hanya memberi stimulus terus dia responnya gimana? Misal yang menyobek si buku temannya tadi, kertasnya temannya. Ya sudah kan kita salah kan? Nyobek temannya terus apa yang harus kamu lakukan, kan? Tergantung dia responnya gimana, responnya minta maaf, apa mengganti atau apa. Tapi jadi dia sendiri, bukan dari kita. Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pasti setelah selanjutnya dia akan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Tidak seneng, tidak ngepeleng, tidak ganti botol yang pecah, ya kan? Hukuman adalah konsep diri yang itu konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ini kalau hukuman. Kita terbiasa ngasih hukuman, anak kalau salah pasti akan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Mesti lucu kan? Ah, siapa yang mau coba-coba tembok misalnya? Bukan apa, tapi siapa? Oh, dia menyembunyikan diri karena menghindari hukuman. Terus kalau hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak apa itu tak dihargai itu saya. Ya, itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita belajar bahwa anak itu kita kasih konsekuensi. Misal gantung dengan temannya, jadi konsekuensinya apa? Kan? Misal datang terlambat, konsekuensinya apa? Tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Harus mengerjakan sambil berdiri misalnya, atau mau nggak mau ya harus mengerjakan meskipun di luar. Itu konsekuensi. Tapi kalau nggak mengerjakan PR harus satu misalnya. Kalau pulang itu bukan konsekuensi lagi, bukan. Senang anak-anak. Besok bisa memanfaatkan lagi kalau pengen pulang lagi, ya? Gara-gara PR-nya. Terus selanjutnya, di sebentar ini Bapak Ibu. Waktunya tinggal sebentar. Jam berapa tuh? Masih 9 menit. Agak. Apa itu restitusi? Nah, ini berhubungan dengan yang awal tadi. Materinya itu saling berhubungan. Terus ini termasuk salah satu fokus kita yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kesadaran diri siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan. Jadi kita, untuk lebih jelasnya kita simak dulu di sini. Kalau ada Bapak Ibu yang dapat, dalam penerapan disiplin positif restitusi
Ini bukan bajang loh. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tahu berani-berani menjawab. Sudah masuk lagi jawab juga. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi dari lapangan basket. Menyakiti, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada guru ketika berada pada posisi pembukaan, boleh jadi mengatakan Ini kasusnya sama ya, terlambat 20 menit. Tapi gurunya yang ada urus pengajarnya beda. Lagi, Bu. Kamu senang ya bikin itu susah ya? Nanti ibu yang bapak sekolah. Disangka ibu tidak bisa menenangkan. Gimana ini? Maaf, Bu. Nunggu Karen. Kamu suka ya kalau ibu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sampai ulang dong. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Kak ya. Ibu tidak akan lagi kalau ibu harus. Bisa jadi ringan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat puas. Maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat ibu merasa menjadi berbeda. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan mengalami nilai yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah berapa ini nak? Lama ya saya. Iya, Bu. Habis. Bu saya ngomongin saya, Bu. Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biar bisa lincah, tetap pegang sini, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya cepat ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin tulisan absen kamu. Kalau ini ada kesalahan. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah.
Bapak Ibu, Karen, kamu peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7. Iya, Ibu. Sekarang sudah jam 7. Karen sudah tahu konsekuensinya kalau nggak hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan tugas tambahan untuk ketertinggalan hari, ya. Baik Bu, Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan keluar. Selamat pagi, Naren. Ini kayak semua. maaf Bu,
lihat sekali tadi bedanya 5 pos kontrol yang diambil oleh Bu Guru tadi ya. Nah, dari 5 pos kontrol tadi ya, itu yang 3 di akhir itu pos kontrol sukses, maksudnya boleh kita lakukan meskipun bukan yang mesti kontrol manajer, terus sebagai teman, terus sebagai tapi yang 2 yang sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Jadi kita semakin menghindari yang 2 tadi. Nanti saya share ya PPT-nya. Waktunya sudah habis. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu lebih fleksibel ya. Contoh penggunaannya seperti yang di posisi kontrol manager tadi. Apa yang kamu melanggar? Terus selanjutnya apa? Selain apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu dan lain-lain. Nah, keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebijakan yang berusaha tadi. Misal dalam menyanyi, semangat belajar, terus peduli misalnya. Jadi tidak sebentuk peraturan. Nah, selalu kembalikan buku tempatnya, bukan peraturan kan ya? Nah, kalau sebuah keyakinan kelas selalu kembalikan buku tempatnya, bisa berkesempatan atau di pojok baca kelas. Jadi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, saling menghormati, terus komitmen. Jadi kata-katanya semudah mungkin. Misal komitmen ya komitmen gitu saja. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, kan? Bergantian atau menunduk giliran, saling menghormati, sabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan, keamanan. Terus kebutuhan dasar manusia. Jadi ini saya percepat ya. Setiap manusia pasti tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, salah satunya. Jadi kenapa anak melakukan ini, kenapa anak melakukan itu pasti salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Pertama bertahan hidup, kalau anak mungkin ya pasti bertahan hidup ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini biasanya anak-anak memang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Karena bukan presiden rumah mungkin, jadi di sekolah dia buat ulah, dia dapatkan sayang dunia, ya. Tapi ternyata dia dikasih sama gurunya, mandi semeni, atau malah berhukum, dia kan semakin menjadi. Terus penguasaan ya bisa jadi penguasaan materi kelas, ya kan? Penguasaan misalnya dia bisa memainkan permainan yang teman-temannya bisa dan lain-lain. Kebebasan, jadi setiap manusia tetap bagaimanapun ingin ada kebebasan, meskipun kebebasan akan terbatasi oleh kebebasan orang lain. Kesenangan, pasti manusia betul semangat, anak-anak sudah betul kesenangan. Jadi kenapa anak berulang coba nanti setelah ini ketika anak itu melakukan sesuatu kesalahan misalnya, kita teliti atau kita amati, pasti dia melakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu dari ini. Terus yang tadi 5 posisi kontrol, penghukum membuat orang merasa bersalah, jangan teman, pemantau, manajer dari kerja sendiri. Ini pernyataan-pernyataan yang kata-kata yang biasanya dipakai ya. Kalau yang membuat rasa bersalah biasanya gimana? Saya kecewa sekali sama kamu kan. Gara-gara kamu saya nanti jadi kemarin sama
bapak kepala sekolah atau apa ya tadi. Terus segitiga restitusi. Jadi untuk yang melakukan program manajer tadi, teorinya itu memakai segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas dulu, terus menanyakan keyakinan, terus validasi kebutuhan. Jadi nggak langsung kita tes gitu nggak. Jadi kita tanya dulu. Kamu tadi melakukan apa? Terus hal seperti itu menurutmu benar nggak? Gitu kan? Terus kenapa kamu melakukan itu? Nah, kalau menurutmu itu salah, nah kira-kira kamu selanjutnya bagaimana? Kan? Kamu mengambil keyakinan kelas apa kalau misalnya tadi? Seperti itu. Nah, pertama menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan. Jadi mulai kenapa kok melakukan kesalahan? Kita harus tahu dulu ya. Kenapa kok merobek buku semuanya misalnya? Kenapa kok berantem di lapangan? Terus menanyakan keyakinan kita tadi. Jangan melanggar apa. Setelah itu apa yang mau lakukan? Terus terakhir baru ibu refleksi dan pertanyaan mungkin nanti salah satu dari bagian merefleksi dulu. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau sikap saya yang mungkin kurang suka atau menyinggung Bapak Ibu semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi.